Hai, aku Rizka dan di video ini aku mau cerita tentang salah satu klien dari beresin bisnis yang pernah kita bantuin sebelumnya. Dan ini adalah sampel menggunakan mock atau dummy data untuk menjaga privasi dari klien kami. Kasus ini sering banget ya kejadian. Mbak Lilis ini bingung gimana caranya menghitung HPP kalau dari bahan menjadi produk, bahannya dari mangga menjadi jus mangga, yang beli bahannya kilogram menjadi pieces. Gimana sih caranya? Nah, disitulah kenapa kita ada untuk bantu Mbak Lilis ini buat sistem yang sesuai alur usahanya. Bukan software yang ribet ya, kita buatnya cuma benar-benar dari Google Sheet. Di sini kita ada tab pembelian. Dicatat aja jumlah, tanggalnya, jumlahnya ini per kilogram aja. Nanti kita ada perhitungan otomatis yang putih-putih ini untuk menghitung harga rata-rata per pieces itu sebenarnya berapa. Data atas jumlah aktual per pieces yang mereka dapat ini otomatis bakal ketarik ke stok. Lalu, ini adalah bagian penjualan atau stok keluar. Jadi Mbak Lilis ini cukup input aja apa nama produknya dan apa yang terjual di tanggal berapa. Tinggal isi aja yang warna hijau ini. Ini juga otomatis nyambung ke stok. Contohnya apa nih? Kayak misalnya jus jeruk keluar 17 di tanggal 1 Mei. Oke. Kalau jus jeruk keluar 17, di sistem ini otomatis udah tahu kalau 17 jus jeruk itu berarti bahan yang keluar adalah 17 jeruk. Oke, dan 17 cup. Sehingga pas kita masuk ke stok jeruk di tanggal 1, otomatis keluar 17. Sisa aktual itu maksudnya adalah berapa sih sisa stok pas kita ngitung. Jadi setelah selesai jualan, kita bisa hitung lagi nih, oh ternyata stoknya benar ada 171, berarti nggak ada selisih. Kalau misalnya pas dihitung, oh ternyata ini bukan 171, tapi ada 170, di sistemnya ini langsung otomatis kelihatan kayak gini, oh berarti ada selisih. Nah, selisih minus satunya ini kita harus cari tahu selisihnya apa sih? Apakah itu hilang, apakah itu rusak, atau kenapa? Selain itu, kita juga ada beberapa dashboard di sini. Yang pertama ada dashboard untuk stok. Ini aku mau lihat jeruk. Nah, langsung kelihatan. Kebetulan jeruk di sini ada yang terjual 7 dan 3-nya busuk. Nah, di sini langsung kelihatan ya busuknya berapa. Dan langsung kelihatan sebenarnya HPP atau kita tuh ruginya berapa sih atas jeruk yang busuk. Dashboard selanjutnya juga ada pendapatan. Nah, ini sama aja sih, hampir sama kayak yang tadi. Cuman di sini kita melihatnya based on nama produk. Jadi produknya apa, harga jualnya berapa, kuantiti terjualnya berapa, dan kita juga bisa sort sesuai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. In this case, kelihatannya jus jeruk yang paling laku ya. Dan semua ini akan tersambung ke dalam namanya ini laporan keuangan. Di sini semua pemasukan atau penjualan dan pengeluaran dari harga pokok penjualan dan biaya-biaya lainnya ini tuh semuanya masuk di sini. Nah, setelah pakai sistem ini sangat membantu untuk Mbak Lilis. Nah, di sini Mbak Lilis juga bisa mengambil keputusan dari data yang ada. Misalnya Mbak Lilis lihat perbandingan marginnya. Kok jeruk bisa marginnya sampai 66% labanya, tapi yang lainnya ini 29 dan ini 24%. Apakah ini karena pembeliannya terlalu mahal? Apakah Mbak Lilis harus ganti supplier? Kedua, apakah harganya terlalu murah? Mungkin dari 15.000 Mbak Lilis bisa ganti jadi 18.000. Atau ini juga diganti dinaikin dikit biar marginnya nggak terlalu mepet kayak gini. Selain itu, dengan adanya ini, sekarang Mbak Lilis bisa dengan cepat nge-track stok. Stok sisa itu ada berapa. Lilis bisa membedakan antara sisa dengan sisa aktual untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, sisa dari Mbak Lilis ini sebenarnya bukan hal yang langka ya yang terjadi. Banyak banget UMKM, apalagi yang F&B, yang ngalamin hal yang sama. Jadi jualannya itu oke, bagus, duitnya jalan, tapi capek sendiri karena sistemnya nggak rapi. Kalau sistemnya nggak rapi,
bakal sulit untuk adakan namanya internal control. Kita tahu sebenarnya stok yang benar-benar keluar karena penjualan itu berapa, yang karena busuk itu berapa, dan ujung-ujungnya kita bisa capek sendiri kan. Kalau kamu juga ngerasa hal yang sama, mungkin kamu juga punya bisnis F&B, atau punya banyak inventory, mungkin kamu adalah online shop, apakah make sense untuk jualan dengan harga yang 100.000, tapi fee-nya dipotong misalnya 10.000, belum lagi ongkir, belum lagi kalau ada yang refund, ada pengembalian, dan lain-lain. Kalau kamu ngerasa hal yang seperti itu, mungkin udah waktunya bisnis kamu untuk dibantu. Kami di beresin.co bantuin UMKM untuk beresin usahanya dari dalam. Mulai dari stok, penjualan, laporan keuangan, untuk ngebantu UMKM dalam mengambil keputusan. Jadi sekarang kalau misalnya mau ekspansi, mau cari supplier yang lebih bagus atau apapun, kita udah punya data yang jelas. Kalau kamu mau tahu informasi lebih lanjut, silahkan komen di bawah ini ya. Atau bisa email kita di info@beresin.co atau hubungi customer service kita di 085 1212 04404. Terima kasih udah nonton, semoga usahamu makin rapi, makin untung, dan makin tenang.